Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang fikih Ramadan. Ya subhanallah. Jadi di hadis yang ke-41 ini dan hadis yang ke-42 ya, kemudian hadis ke-43 ini juga berkaitan dengan perkara-perkara puasa ya, dan subhanallah insyaallah biidnillahi ta'ala kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan ya subhanallah, dan kita berdoa teman-teman semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita untuk menyambut ya, untuk bertemu dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan ya. Di bulan tersebut dilipat gandakan amal-amal kebaikan, subhanallah, dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, subhanallah, sampai karena agungnya bulan Ramadan ini biasanya Rasulullah SAW jauh-jauh hari teman-teman sudah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan ya subhanallah. Dulu teman-teman, para ulama salaf zaman dahulu kala, mereka sebelum datang bulan Ramadan mereka benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi kalau orang salaf dulu, para sahabat ridwanullahi alaihim, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka membagi teman-teman satu tahun itu menjadi dua bagian. Yang pertama, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan ya. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak-banyak berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya subhanallah. Jadi benar-benar mereka itu minta kepada Allah teman-teman, karena untuk Allah kabulkan ya semua amalan mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Dan kita tahu teman-teman subhanallah, agar kita lebih bersemangat lagi ya menyambut bulan Ramadan ini, maka hendaklah kita mengetahui apa sebenarnya keutamaan bulan Ramadan. Ya alhamdulillah di kitab Umdatul Mar'ah ini ya dijelaskan tentang ibadah Ramadan ya sebelum datang bulan Ramadan. Dan tentunya teman-teman yang namanya ibadah itu harus dilalui dulu dengan ilmu, karena kita ingin amalan yang kelak nanti kita akan lakukan di bulan Ramadan tidak sia-sia. Ya, amalan yang diterima di sisi Allah itu adalah amalan yang mengikuti apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, di antara keutamaan bulan Ramadan ya, yang hendaknya setiap diri kita, setiap muslim mempelajarinya, subhanallah. Karena ketika kita tahu ada keutamaannya, maka kita akan lebih bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ya subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW di antara keutamaan bulan Ramadan? Di antaranya adalah bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, teman-teman. Ya, Rasulullah SAW sangat luar biasa ketika berjumpa dengan Ramadan, maka beliau pun menyetorkan hafalan beliau kepada Jibril alaihissalam ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya, dan juga dalam surah Al-Qadr, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita, bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Kemudian dalam surat Al-Qadr teman-teman insyaallah sudah hafal ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf syahr. Dan bulan Ramadan juga teman-teman selain adalah bulan di mana bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran ya subhanallah, juga bulan Ramadan ini adalah bulan di mana
hendaklah kita sebagai seorang muslimah bersungguh-sungguh ketika beramal di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini surga dibuka pintunya lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya pintu neraka ditutup. Ya subhanallah, bahkan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, maka pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya, dan Al-Qadhi Al-Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka artinya ya karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, memudahkan bagi hamba-hambanya untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Ya, buktinya apa, teman-teman? Kita tahu ya subhanallah, di bulan Ramadan itu subhanallah hamba-hamba Allah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah puasa, dimudahkan oleh Allah untuk sahur gitu ya, bangun di sepertiga malam, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Ya, berarti ini bukti bahwa Allah memudahkan bagi hamba-hambanya untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Nah, sebaliknya kalau kita di bulan Ramadan ketaatan kita tidak bertambah, bacaan Al-Quran kita biasa saja, sholat malam kita biasa saja, itu dipertanyakan. Berarti ada apa dengan hati kita? Karena di bulan Ramadan ini Allah sudah mudahkan hamba-hambanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ditutupnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ya orang itu subhanallah karena sibuk menjalankan ketaatan sehingga dia lupa untuk bermaksiat. Ya. Dan hakikatnya teman-teman, kita itu di dunia itu kita hanya akan memiliki dua pilihan. Apakah waktu kita disibukkan untuk ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya. Kalau kita tidak menyibukkan waktu kita untuk taat kepada Allah, maka kita akan menyibukkan waktu kita, diri kita untuk bermaksiat kepada Allah. Subhanallah. Jadi berbahagialah bagi teman-teman yang saat ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk setiap harinya mentaati Allah, ya, mentaati suami, kemudian mendidik anak-anak menjadi generasi yang lebih baik. Itu artinya Allah sedang menginginkan kebaikan. Dan kalau seseorang sudah diberikan kesibukan untuk beramal sholih, teman-teman, maka sudah tidak ada lagi jalan baginya untuk menyibukkan diri dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Baik. Kemudian di bulan Ramadan juga ada malam yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya. Subhanallah. Ya, terdapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ya subhanallah. Jadi ini benar-benar kita mohon kepada Allah, wahai Rabbku, kalaulah kemarin kita belum berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka izinkanlah hamba untuk bisa berjumpa ya dengan Ramadan tahun ini, dan mudahkanlah hamba untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya subhanallah, karena teman-teman, sesemangat apapun kita gitulah, kalau seseorang itu menyandarkan kekuatan pada diri sendiri, maka itu mustahil untuk bisa menemui bulan Ramadan, untuk bisa menjumpai Lailatul Qadar. Orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang memang Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dari dalam diri kita kecuali atas pertolongan Allah. Minta banyak-banyak kepada Allah agar di bulan Ramadan ini, tahun ini menjadi tahun yang paling baik di antara tahun-tahun sebelumnya ketika kita menjalani bulan Ramadan di dunia ini. Subhanallah. Kemudian teman-teman, bulan Ramadan juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di bulan Ramadan subhanallah doa-doa orang-orang yang sedang berpuasa diijabah. Subhanallah. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Terkadang banyak teman-teman yang sudah berdoa kepada Allah, tapi ternyata bukan Allah tidak menginginkan mengabulkan, belum dikabulkan. Dan itu pasti ada hikmahnya di balik apa yang Allah takdirkan kepada kita itu, teman-teman. Semuanya itu ada hikmahnya. Itu adalah yang terbaik. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah karena menurut teman-teman doanya belum diijabah. Bisa jadi Allah itu kasih kepada kita, beri kepada kita apa yang tidak kita pinta, tapi itu baik untuk kita. Tapi justru kebaikannya itu lebih banyak daripada apa yang kita mintanya. Karena kan kita nggak tahu apa yang terbaik untuk diri kita dalam kehidupan kita. Yang tahu itu Allah gitu loh. Maka jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah karena menyangka doa kita itu belum diijabah ya. Maka ketika nanti datang bulan Ramadan, teman-teman, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah minta kepada Allah, Dat yang Maha mengabulkan doa ya, doa setiap hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menyia-nyiakan doa seorang hamba, karena ketika kita berdoa, teman-teman, maka itu adalah ibadah. Kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita akan dijauhkan dari marah bahaya, atau doa kita akan disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan kita akan berjumpa dengan doa-doa kita yang selama ini kita berdoa di dalamnya ya. Subhanallah. Di ini teman-teman sesuatu yang mungkin
bagi kita banyak yang belum menyadari gitu ya, bahwa ternyata subhanallah apa yang Allah berikan kepada kita itu subhanallah ya adalah yang terbaik. Kemudian teman-teman, seorang yang, kalau tadi kita berbicara masalah tentang bulan Ramadan ya, maka ketahuilah bahwa puasa sendiri memiliki banyak keutamaan. Ya, apa di antara keutamaannya? Di antara keutamaannya puasa itu bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kata sahabat nih, dulani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Alika bisawm, ya. Dalam engkau melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa sendiri teman-teman, subhanallah, adalah sebuah amal soleh yang bisa memberikan syafaat, ya, syafaat kepada ahlinya di hari kiamat. Kita sudah belajar kemarin, bagi teman-teman yang belajar offline di Mutiin ya, itu kan kita belajar tentang syafaat. Jadi kita itu pada hari kiamat nanti akan membutuhkan syafaat teman-teman. Semua diri kita pasti akan butuh syafaat. Ya, bagaimana kita nggak butuh syafaat ya di hari dimana dibangunkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Kemudian kita harap-harap cemas, apakah kita termasuk yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya atau waliyadzubillah ke dalam nerakanya. Maka di situ kita butuh syafaat. Dan puasa ini teman-teman, di antara amal soleh yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa di dunia, ya subhanallah ya. Jadi di antara amal soleh ya yang bisa memberikan syafaat adalah puasa. Juga Al-Quran. Ya, Al-Quran akan memberikan syafaat, minta kepada Allah. Puasa dan Al-Quran ini berkata kepada Allah subhanallah ya, dan subhanallah minta kepada Allah agar ahli saum ya, ahli puasa, ahlul Quran semua dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu subhanallah orang yang berpuasa itu teman-teman punya pintu sendiri ya, pintu khusus gitu ya, Masya Allah. Di antaranya apa? Pintu Ar-Rayyan ya subhanallah. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu yang memang Allah siapkan subhanallah untuk orang-orang yang dia gemar beribadah puasa ya, Masya Allah subhanallah. Dan kita tahu teman-teman bahwa tidaklah seseorang dimudahkan berpuasa kecuali atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah ya kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bisa beribadah puasa, karena sejatinya ibadah puasa ini adalah ibadah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita mengerti apa itu ibadah puasa ya, setelah kita tahu keutamaan puasa itu sendiri, setelah kita tahu keutamaan bulan Ramadan ya subhanallah, semoga dengan kita mempelajari keutamaan bulan Ramadan teman-teman, maka bertambah semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan ya subhanallah. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk teman-teman ya belajar lagi tentang fikih puasa gitu ya. Di antaranya tadi ada rukun puasa itu apa ya, termasuk di antaranya niat, ada syarat wajib puasa, ada pembatal puasa, ada sunnah-sunnah puasa, ada hari yang dilarang. Kemudian ada nanti di sini insyaallah di buku Umdatul Marah ini ada keutamaan i'tikaf ya, dan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya dalam bulan Ramadan, misalnya sholat tarawih. Teman-teman belajar sholat tarawih itu apa gitu ya. Dan di sini teman-teman nanti teman-teman ya subhanallah juga pelajari sesuatu yang mungkin yang sudah istilahnya sudah menyebar di kalangan masyarakat, tapi ternyata itu hadisnya nggak benar gitu. Mohon maaf ya, hadisnya nggak sahih. Itu juga perlu kita pelajari. Jadi ibadah puasa kita itu ada naik level gitu loh. Nggak seperti ibadah tahun-tahun kemarin. Karena mungkin kalau tahun-tahun kemarin kita belum berilmu. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kesempatan kita untuk memiliki ilmu, maka kita amalkan ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita semuanya. Jadi ada kalanya teman-teman seperti doa akan berbuka itu kan subhanallah sebenarnya yang sudah tersebar di masyarakat itu mohon maaf ya hadisnya itu tidak kuat gitu loh. Bahkan ada hadis yang lebih kuat lagi yang kita akhirnya nggak mengamalkan ya subhanallah. Baik itu ya insyaallah teman-teman nanti teman-teman bisa pelajari semuanya ya. Keluar-keluaran seputar Ramadan ini juga penting ya. Dan nanti tentang Lailatul Qadar itu juga penting banget ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dalam Lailatul Qadar itu, sebenarnya apa yang mesti kita lakukan. Baik, kita akan masuk ke kitab ya, kitab Umdatul Mar'ah. Semoga nanti dari sini kita akan bisa tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam kitab Umdatul Mar'ah yang membahas tentang puasa itu sendiri. Baik, hadis ke-41 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kanat ihdana tuftiru fi Ramadan fama taqdiru ala an taqdiya hatta
fama taqdiru ala an taqdiya hatta yadkhula Sya'ban wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin ma yasumu fi Sya'ban kana yasumuhu kullahu illa qalilan bal kana yasumuhu kullah. Subhanallah. Nih teman-teman, apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, dulu ada salah seorang dari kami, kata beliau ya, ihdana, maksudnya dari kami, tuftiru fi Ramadan, yang mana dia berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya kita tahu kalau masalah akhwat gitu ya, terkadang Masya Allah teman-teman, kita itu ketika datang bulan Ramadan ternyata datang pula tamu gitu ya. Apa tamunya? Misalnya haid gitu kan ya, menstruasi. Atau datang bulan Ramadan ternyata di antara kita subhanallah ya, ada yang baru nifas gitu ya, melahirkan di bulan Sya'ban, bulan Ramadan semuanya nifas misalnya. Nah itu di antara penghalang-penghalang, di antara udzur yang memang dijumpai oleh para wanita-wanita muslimahnya. Atau misalnya juga, misalnya pas lagi safar gitu kan ya, subhanallah, itu juga terkadang akhirnya membuat belum berpuasa gitu ya, subhanallah. Nah, maka kata Ibunda Aisyah, fama taqdiru an taqdiya hatta yadkhula Sya'ban, dan di antara kami itu ada yang dia baru bisa membayar qada puasa di bulan Sya'ban. Nah, berarti di sini teman-teman kita akan belajar dulu nih ya, apa sih qada itu. Nah, ini kan kita harus belajar ya, karena di sini dibahas nih. Ya, baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, qada puasa atau qada itu artinya adalah mengganti. Yang mengganti puasa yang tertunda. Dan subhanallah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan teman-teman ya. Ketika seseorang meninggalkan ibadah puasa, maka diperintahkan untuk mengqadanya. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya misalnya ada orang haid, ada orang nifas di bulan Ramadan. Artinya kan dia meninggalkan puasa juga meninggalkan sholat, begitu ya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah orang-orang yang meninggalkan puasa dia harus mengqadha, bukan yang meninggalkan sholat. Ya. Jadi Syekh Utsaimin bahkan beliau mewanti-wanti jangan sampai ada seorang wanita yang haid gitu ya, kemudian dia sholat ya. Karena memang tidak wajib kita untuk mengqadha sholat, tapi yang wajib untuk kita adalah mengqadha puasa kita. Ya subhanallah. Dan qadha puasa ini teman-teman ya subhanallah, ternyata yang paling utama ya, yang paling utama adalah tidak ditunda. Ya kenapa? Karena ketika kita mengqadha puasa artinya kita punya hutang gitu kan. Kita punya hutang dan hutang itu harus disegerakan ya. Maka kalau kita bisa subhanallah mengqadha di bulan Syawal ketika sudah selesai dari haid kita, selesai dari nifas kita misalnya ya, maka bersegeralah untuk mengqadha tersebut ya, untuk berpuasa cepat-cepat gitu. Jangan ditunda-tunda. Tapi ada tapinya nih, yang namanya juga kaum wanita ya. Terkadang subhanallah ada yang subhanallah ya, saya punya kawan tuh kalau datang bulan Ramadan hanya ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kalau nggak hamil, menyusui. Ya, dan itu terus saja, Masya Allah. Nah, kalau demikian bagaimana? Nanti ada kita bahasannya. Berarti itu sesuatu yang udzur ya. Nah, kalau misalnya tidak ada udzur, maka hendaklah mengqadhanya dipercepat gitu. Mengqadha puasanya dipercepat. Ya subhanallah. Nah, kalau misalnya ternyata dia belum bisa mengqadha dengan cepat, ya kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan teman-teman ya, kalau misalnya dia mengakhirkan qadha ya, maka artinya boleh qadha puasa tuh boleh ditunda. Maksudnya tidak kalau misalnya ada udzur ya teman-teman. Nah ini apa dalilnya? Ini dalilnya Ibunda Aisyah mengatakan bahwa di antara kita itu ada yang belum bisa karena ada udzur, belum bisa untuk qadha puasa sampai ketemu Sya'ban. Ya, sampai ketemu dengan Sya'ban. Maka kalau bisa nih di antara persiapan kita sebelum menyambut bulan Ramadan, cek masing-masing kira-kira ada nggak yang kita itu perlu untuk dibayarkan qadhanya gitu loh. Ya dicek lagi. Dan teman-teman, kalau teman-teman tuh meninggalkan puasa karena ada udzur misalnya nifas atau ada udzur karena haid,
dicatat gitu, dicatat berapa kemarin meninggalkannya. Jangan sampai kita nggak keinget, kayaknya kemarin berapa ya, 6 apa 7 apa 8 gitu. Itu dicatat baik-baik. Jadi nanti tahu kita, oh iya saya punya utang 7 nih belum terbayar gitu ya, utang puasa. Nah ada waktunya sekarang. Sebelum datang bulan Ramadan ini masih ada waktu kita untuk mengqadha puasa yang kita belum bayar. Ya subhanallah. Nanti terakhir di bulan Sya'ban. Nah, kalau ternyata misalnya ya subhanallah ya teman-teman, qadha tersebut misalnya nih belum juga teman-teman bayar hingga datang Ramadan berikutnya. Subhanallah ya. Jadi dia misalnya mengalami haid berapa? 7 hari lah ya. Ini keumuman kaum wanita. Kemudian setelah itu datang bulan Sya'ban, dia belum juga berpuasa, belum juga dimudahkan untuk mengqadha. Terus akhirnya masuklah sampai di bulan Ramadan. Ya, maka sebagian ulama, teman-teman, di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya subhanallah, maka orang-orang yang meninggalkan qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka kata beliau ya, maka di samping dia mengqadha puasa nanti, dia juga memberi makan orang miskin bagi setiap harinya yang belum diqadha. Ya, jadi ada lagi nih utangnya ditulis. Oh iya 7 hari. Berarti nanti setelah keluar dari bulan Ramadan, dia berpuasa misalnya di bulan Syawal, juga memberi makan orang miskin. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, beliau mengatakan bahwa dia cukup mengqadha puasanya tersebut. Jadi nanti di bulan Syawal berarti ada nih 7 hari ditambah nanti yang Ramadan tahun ini berapa gitu loh. Disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Untuk Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau juga bahkan beliau menyatukan gitu di antara pendapat keduanya, bahwa kata beliau wajib bertaubat ya, dan juga subhanallah wajib memberikan makan kepada fakir miskin ya. Jadi Ibnu Baz ini subhanallah menyatukan pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya. Kalau tadi Imam Malik kan puasa dan bayar kafarah, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin kalau dia datang Ramadan belum juga membayarnya gitu loh. Yang lalunya teman-teman, berarti di Ramadan tahun kemarin gitu kan. Nah, kalau Syekh bin Baz ya lebih berhati-hati lagi. Beliau mengatakan wajib mengqadha, juga bertaubat, dan juga membayar kafarah. Ya subhanallah, dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Ya subhanallah. Tapi kalau kata Syekh bin Baz, kalau dia mengqadhanya, mengakhirkan qadhanya karena ada udzur, misalnya karena safar atau karena sakit ya, atau karena misalnya hamil atau karena menyusui, maka di sini Syekh bin Baz memberikan keringanan ya. Artinya tidak harus membayar denda ya, tidak harus membayar kafarah, tapi cukup bertobat kepada Allah. Dan jikalau dia dimudahkan untuk mengqadha puasa, maka mengqadha puasa. Ya subhanallah. Dan ini penting. Nanti kita akan berbicara lagi teman-teman ya, kita akan membahas lagi tentang sebenarnya seperti apa gitu ya, tentang qadhanya orang-orang yang, kalau yang haid kan sudah pasti ya, yang haid itu berarti harus diqadha. Dan yang kita akan bahas juga adalah bagaimana qadhanya seorang yang dia misalnya nih hamil atau menyusui. Nah ini kan yang sering dijumpai, yang namanya seorang wanita itu subhanallah diberikan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara spesialannya adalah terkadang di bulan Ramadan itu dia berada dalam nikmat sedang hamil gitu ya. Terkadang dalam bulan Ramadan dia diberikan nikmat sedang menyusui gitu ya, Masya Allah. Maka para ulama mereka berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama nih teman-teman, diingat-ingat karena biasanya ini pertanyaan yang nanti sering sekali ditanyakan ya subhanallah. Jadi ada 2 pendapat ulama bagi wanita yang hamil dan yang menyusui yang dia tidak bisa berpuasa. Pendapat yang pertama diambil oleh Ibnu Hazm, oleh Sa'id bin Zubair ya, dan oleh Qatadah. Mereka mengatakan bahwa tidak wajib mengqadhanya, tapi cukup membayar fidyah saja. Ya, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat wajib qadha. Ya, wajib qadha,
juga membayar fidyah. Dan ini teman-teman, subhanallah, semuanya ada dalil-dalilnya, ada nas-nasnya ya. Di mana mereka kalau berbicara, para ulama itu bukan berbicara dengan hawa nafsunya, tapi mereka berbicara dengan dalil, gitu ya, dengan dalil. Ya, di antaranya kalau yang tadi mereka mengatakan ya bahwa tidak wajib mengqadha, hanya membayar fidyah, berarti menyamakan, mengkiaskan orang-orang yang hamil menyusui itu adalah dengan orang-orang lansia yang dia tidak bisa atau lemah untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau misalnya yang tadi mengqadha ya, itu dikiaskan dengan orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang sakit, maka di sini dia harus membayar fidyah, ya kan? Orang yang sakit kalau sembuh dari sakitnya, maka dia membayar fidyah. Tadi ya teman-teman, pendapat yang pertama tadi dari Ibnu Hazm ya, dan pendapat yang kedua ya adalah pendapatnya mayoritas ulama ya, termasuk imam madhab yang 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa wanita-wanita yang demikian adalah mengqadha. Nah, ada lagi teman-teman ya, subhanallah, pendapat yang biasanya teman-teman itu ambil ya. Di antaranya adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya. Apa pendapat mereka? Ya, dan ini teman-teman, subhanallah, nanti teman-teman bisa mengambil mana yang teman-teman mudah saja ya. Apa di antaranya? Kata mereka, apabila wanita hamil dan menyusui ini khawatir tentang keselamatan dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi qadha saja kalau dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya ya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan keselamatan anaknya ya, keselamatan anaknya, misalnya nanti kalau saya hamil, anak saya gimana ya, berarti nanti nggak dapat makanan yang cukup kalau saya berpuasa ketika hamil. Kalau saya pas menyusui nggak puasa, nanti bagaimana anak saya, asinya nggak bagus misalnya ya. Nah, berarti dia mengkhawatirkan anaknya kalau demikian, ya kan? Kalau misalnya mengkhawatirkan anaknya, maka cukup membayar fidyah saja. Ya, cukup membayar fidyah saja. Ini juga teman-teman hal yang kita bisa ambil gitu ya. Terserah teman-teman mau ambil yang mana. Ya, yang paling mudah, yang paling mudah. Ya, subhanallah. Dan tidak boleh juga kita saling berdebat ya sesama wanita. Ya, kadang ditemui juga ya sama wanita, loh kamu kok pas hamil menyusui nggak pernah puasa. Terus teman kita bilang, saya mengambil pendapat yang bayar fidyah saja. Ya sudah, ya kita nggak perlu membesar-besarkan. Atau misalnya teman-teman menemui seorang wanita, dia hamil menyusui tapi dia kuat orangnya, kemudian bayar qadha, dan dia beda pendapatnya, kita ambil pendapat yang bayar fidyah saja, dia ambil pendapat yang bayar qadha, maka sudah, tidak apa-apa ya. Berarti itu pilihannya, dan dia paham apa konsekuensi dari segala apa yang dipilihnya gitu ya. Dan tidak perlu dibesar-besarkan ya, tidak perlu dibesar-besarkan ya, subhanallah. Karena ini subhanallah teman-teman, sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu dibesarkan, tapi terkadang yang namanya wanita, subhanallah, hal-hal ini jadi akhirnya dibesar-besarkan ya, masya Allah. Baik, kemudian di sini ya akhwat, apa kata Ibunda Aisyah ya, Rasulullah SAW di antara persiapan beliau di bulan Sya'ban teman-teman adalah berpuasa ya. Jadi beliau itu memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Jadi boleh kita memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Termasuk Rasulullah SAW juga memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Kemudian minal fawaid al-muta'alliqah bimaudhu'il hadis. Baik, ini ya teman-teman. Yang pertama, yajuzu lil mar'ati an ta'khira qada ila syahri Sya'ban min ghairi haraj. Ya, seorang wanita boleh menunda puasa, qada puasa sampai bulan Sya'ban. Tapi ini tadi yang lebih awal, yang lebih utama adalah mendahulukan ya qada itu sebelum ada halangan gitu ya. Dan kalaulah ada udzur misalnya, maka boleh diakhirkan sampai bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, alal mar'ati antara awqatu ihtiyaj zawjiha laha fala taqdi fiha siyamuha. Baik, seorang perempuan dia hendaklah memperhatikan waktu-waktu yang memang subhanallah suaminya dia butuh gitu dah, dan tidak mengqadanya di mana ketika suaminya itu subhanallah ya membutuhkan, dan juga terutama dalam puasa sunnah ya. Kemudian yang ketiga, an-nasiyamul qadha la yunqid bi ghairi sababin syar'iyyah. Ini juga siam qadha itu teman-teman, kalau teman-teman puasa qadha maka hendaklah jangan dibatalkan ya tanpa ada sebab syar'i. Kalau puasa sunnah teman-teman batal di tengah-tengah hari itu masih diperbolehkan ya. Tapi kalau puasa qadha kalau bisa tidak dibatalkan kalau kita tidak memiliki udzur syar'i. Baik, keempat, antakhirul qadha la yamna min siyami tatawwu walakin al-aula taqdimul qadha. Ini
ini juga teman-teman masalah saum qadha ya, puasa ini, maka nanti teman-teman setelah mengqadha puasanya maka diperbolehkan untuk puasa sunnah. Nah, ini juga permasalahan yang sering ditanyakan. Jadi, apa yang mesti didahulukan? Puasa qadha dulu atau puasa Syawal dulu gitu kan ya? Ini juga pertanyaan yang terus berulang. Saya akan mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin. Kata beliau, teman-teman, kita harus bisa memahami kira-kira ketika kita berjumpa dengan bulan Syawal, ya, kira-kira cukup nggak waktu kita untuk qadha dulu baru puasa Syawal? Misalnya teman-teman sudah mulai start nih puasa untuk membayar qadha-nya, misalnya di tanggal, biasanya kalau tanggal 2 itu teman-teman mungkin masih silaturahim gitu ya. Masya Allah, tanggal 1-nya kan nggak boleh puasa 1 Syawal. Tanggal 2-nya ada yang masih silaturahim ke sanak saudara misalnya ya. Berarti mulai start misalnya tanggal 3. Tanggal 3 itu teman-teman, apa yang dilakukan kalau punya qadha puasa? Yang dilakukan adalah qadha dulu karena masih panjang bulan Syawalnya. Nanti setelah itu baru selesai teman-teman qadha puasa misalnya 7 hari, baru setelah itu disambung dengan puasa sunnah, puasa Syawal ya. Nah, tapi kalau keadaannya subhanallah misalnya mepet mau keluar dari bulan Syawal. Misalnya teman-teman baru mulai start puasa Syawal itu misalnya tanggal akhir-akhir bulan gitu ya. Maka di sini kata Syekh Utsaimin didahulukan dulu puasa sunnahnya, baru nanti puasa qadha setelahnya. Jadi kalau beliau lebih bijak yang melihat kondisi setiap individu. Jadi teman-teman boleh silakan mana yang mau teman-teman dahulukan dulu. Kalau ternyata teman-teman bisa mengqadha dulu, maka qadha dulu. Kalau misalnya waktunya mepet, maka Syawal dulu baru qadha. Baik. Kemudian yang kelima, anna hadzal fi'l waqa'a aidan min ummahatil mu'minin wa laysa min Aisyah faqat. Baik. Mengakhirkan qadha ini bukan hanya kepada Ibunda Aisyah saja, tapi juga ini terjadi kepada ummahatul mu'minin, kepada istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Dan kita tahu istrinya Rasulullah ada berapa teman-teman? Yang disepakati oleh ulama ada 11 ya. Dan yang masih 9 ya, yang masih tahunnya 9 maka mestinya harus belajar lagi ya. Siapa yang belum kesebut? Biasanya yang masih ketinggalan tuh Saudah, Ibunda Saudah sama Zainab. Zainab itu ada 2, Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahash. Jadi istrinya Rasulullah yang disepakati oleh ulama ada 11, dan yang belum yang masih perbedaan pendapat adalah Maria Al-Qibtiyah. Baik. Kemudian yang keenam, anna ri'ayatuz zawj muqaddimatun ala fi'lun nawafil ibadat min babi aula. Ya, ini juga sama. Jadi kalau kita mau puasa Syawal misalnya teman-teman, maka hendaklah izin dulu kepada suaminya. Yang ketujuh, anna haqquz zawj minal huquqil 'azimati fil Islam. Ya subhanallah, haknya suami kita itu adalah hak yang Allah agungkan ya dalam syariat kita, dalam syariat Islam. Baik. Kemudian satu lagi teman-teman, ini berkenaan dengan i'tikaf. Ya, hadis ke-42. Apa kata Ibunda Aisyah? Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Subhanallah. Jadi teman-teman, dulu Rasulullah SAW itu kebiasaan beliau ketika di akhir Ramadan atau di 10 hari terakhir Ramadan, beliau itu beriktikaf ya subhanallah. Dan ini teman-teman, perkara iktikaf ini juga perkara yang hendaklah kita perhatikan, karena para ummahatul mukminin ketika Rasulullah SAW sudah meninggal gitu ya, mereka akhirnya menjadikan iktikaf ini sebagai kebiasaannya gitu, sebagai kebiasaannya. Kenapa kita harus memperhatikan masalah iktikaf teman-teman? Karena dalam 10 hari terakhir Ramadan itu kita akan berjumpa dengan yang namanya Lailatul Qadar. Dan ini loh yang kita cari itu Lailatul Qadarnya gitu kan ya, subhanallah. Dan tentang iktikaf ini sendiri teman-teman, subhanallah ya, kalau kita artikan iktikaf itu artinya adalah al-ihtibas ya, maksudnya kita menahan gitu, menahan dari berbagai kegiatan yang biasanya kita rutin untuk melakukannya ya subhanallah. Dan kalau dari segi istilahan apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah al-muqsu fil masjid ya, berdiam diri dalam masjid ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min saksin maksus ya, yang dilakukan oleh orang tertentu, yaitu orang-orang yang sedang beriktikaf, bisifatin makhsusah, dengan cara-cara tertentu ya. Jadi subhanallah, iktikaf ini juga pernah ya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhiru baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud ya subhanallah. Dan ada juga banyak ya dalil-dalil yang berhubungan dengan iktikaf ini ya, sampai Rasulullah SAW tidaklah berjumpa dengan bulan Ramadan kecuali beliau beriktikaf. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana hukumnya beriktikaf bagi wanita. Karena kita sebagai seorang muslimah teman-teman, maka apa yang
mesti kita lakukan. Ya, pendapat pertama, para ulama mengatakan termasuk dari jumhur bahwa itikaf itu juga dianjurkan bagi wanita sebagaimana dianjurkan bagi pria karena keumuman dalil yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, jadi nggak ada khususan bahwa itu untuk kaum laki-laki saja, tapi juga dibolehkan untuk kaum wanita. Pendapat kedua bahwa mengatakan bahwa i'tikaf itu makruh hukumnya bagi kaum wanita. Ya, karena di sini seandainya Rasulullah SAW itu mengetahui ya kondisi wanita pada waktu zaman dahulu, maka Rasulullah SAW memerintahkan wanita ini yang mengatakan bahwa makruh hukumnya ya. Maka setidaknya Rasulullah SAW memerintahkan semua wanita untuk beriktikaf, tapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan semua wanita untuk beriktikaf. Nah, pendapat yang kuat teman-teman yang mengatakan adalah jumhur bahwa disunahkan juga bagi wanita untuk beriktikaf. Jadi boleh ya untuk wanita beriktikaf. Ya, subhanallah. Dan waktu iktikaf ada yang mengatakan ini juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diawali dari tanggal 20 berarti ya masuk 21, 10 hari di terakhir bulan Ramadan atau juga boleh hanya sebentar. Ya, ini perbedaan ulama. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak punya waktu, ya kemudian teman-teman di bulan Ramadan, teman-teman malam hari itu, teman-teman niat untuk beriktikaf, maka ini juga diperbolehkan. Dan kita tahu teman-teman, waktu minimal iktikaf ini, ya subhanallah, berbeda pendapat ya. Jadi tadi, monggo teman-teman mau ambil yang mana, ya subhanallah. Kita tahu bahwa di antara rukun dalam beriktikaf adalah niat. Baik teman-teman, nanti teman-teman insya Allah bisa belajar lagi ya tentang fikih i'tikaf karena ini penting sekali dan saya berdoa kepada Allah semoga teman-teman yang hadir di sini semuanya ya dimudahkan untuk bisa beriktikaf bulan Ramadan ini di Masjidil Haram ya, di Masjid Nabawi. Semoga Allah mudahkan. Bagi yang belum bisa ke sana tidak usah bersedih ya, subhanallah, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri kita masing-masing kondisinya. Yang jelas kita benar-benar sudah niat ya bersungguh-sungguh ingin ke sana, kemudian Allah belum memudahkan, insya Allah itu adalah yang terbaik. Dan bisa jadi dengan teman-teman berada di Indonesia ternyata pahalanya lebih banyak. Misalnya karena merawat orang tua ya, subhanallah, itu adalah suatu hal yang luar biasa pahalanya ya. Dan kita juga tidak tahu amal soli apa yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Yang jelas kalau ada amal soli ada di hadapan kita, maka bersegeralah untuk melaksanakannya sebelum pintu kesempatan berbuat baik itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Insyaallah ini ada fawaid muta'alliqahnya, jawazul i'tikaf mar'a fil masjid, ya bolehnya seorang wanita beriktikaf di masjid. Al-i'tikaf minal qurbati allati tuqaddimu al-mar'a fi Ramadan, bahwa i'tikaf ini juga sebagai amal soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ya di bulan Ramadan untuk seorang wanita dan seorang laki-laki. Kemudian di sini ada anal maqsudu bil i'tikaf huna ma huwa kana waffaqa haddun Nabi SAW, bahwa i'tikaf juga ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Allah taala a'lam. Barakallahu fikunna jami'an, jazakumullahu khaira. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.